Ini butuh yang namanya pengakuan. Indonesia harus mengaku. Saudaraku sekalian, saya tidak berusaha untuk melibatkan diri saya ke dalam masalah-masalah politik, tetapi sebagai abdi Tuhan, abdi Allah, sebagai Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan hormat saya berkata bahwa Bapak sekarang menjadi seorang presiden atau pemimpin dari negara ini, tolong. Kenapa? Karena saya sebagai anak Papua, saya melihat bahwa dalam hal ini Pulau Papua sedang dipersiapkan Tuhan. Ini merupakan perintah Tuhan atau ini merupakan pesan Tuhan yang harus dikerjakan, sifatnya wajib bagi Indonesia. Shalom, puji Tuhan, saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud J di channel saya. Ya saudaraku sekalian, seperti pada video saya sebelumnya, saya menyinggung tentang 4 negara yang sangkut pautnya dengan Papua, dan salah satunya adalah Indonesia. Di sana saya menyampaikan pesan Tuhan bahwa keempat negara ini masing-masing memiliki pokok-pokok persoalan di tanah Papua. Itulah sebabnya seperti janji saya pada video tersebut, untuk memberitahukan kepada saudara sekalian tentang pokok-pokok persoalan apa saja yang harus diselesaikan, maka melalui video kali ini kita berjumpa lagi. Saya akan memberikan satu persoalan yang harus diselesaikan terutama untuk negara Indonesia, sedangkan ketiga negara lainnya akan menyusul pada video saya berikutnya. Oleh sebabnya ini adalah video part kedua, dan part-part berikutnya akan menyusul daripada negara-negara yang lainnya. Ya saudaraku sekalian, memang ini merupakan sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh negara Republik Indonesia, apalagi dalam hal ini Pak Prabowo telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, sehingga dalam masa jabatannya ini sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga kalau kita mau melihat sedikit latar belakang daripada Bapak Prabowo dengan Papua, memang itu ada latar belakang permasalahan dalam hal ini, human rights abuses atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Kalau saya pernah mendengar dari beberapa orang tua di Papua, kasus Prabowo itu pernah di tahun 80-an kalau tidak salah. Saya tidak begitu mengetahui sejarah, tetapi itu yang saya pernah dengar dari orang-orang tua saya ketika saya di Papua. Dan kemudian juga saudara sekalian tahu bahwa Papua sendiri mengalami persoalan-persoalan yang cukup masif sampai detik ini, yaitu satu, tentang pelanggaran HAM. Maka oleh sebab itu, apa yang harus dikerjakan oleh negara Republik Indonesia kepada Papua? Berikut penjelasan saya. Ya, pokok persoalannya adalah Indonesia harus menyelesaikan pelanggaran HAM di tanah Papua. Ini merupakan perintah Tuhan atau ini merupakan pesan Tuhan yang harus dikerjakan, sifatnya wajib bagi Indonesia. Kenapa? Karena saya sebagai anak Papua, saya melihat bahwa dalam hal ini Pulau Papua sedang dipersiapkan Tuhan dalam pemulihan besar-besaran. Maksudnya ialah hutang-hutang darah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing maupun dalam reboisasi, eksploitasi alam dan lain sebagainya, ini sedang terjadi. Tetapi salah satu hal yang terpenting yang sedang Tuhan kerjakan adalah pemulihan tanah Papua tentang hutang darah yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia melalui TNI Polri. Kita tahu bersama bahwa peristiwa-peristiwa di tanah Papua seperti pelanggaran-pelanggaran HAM, saya tidak menyebutnya secara detail, tetapi yang terus terjadi dari tahun 60-an ketika PPRA 70-an 80-an sampai detik ini, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi saudaraku sekalian, seperti Wamena berdarah, Biak berdarah, Paniai berdarah, Deyai berdarah, Nduga, Intan Jaya dan lain sebagainya, sampai ada seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, yaitu Bapak Pendeta Yeremia, dibunuh oleh oknum TNI yang pada waktu itu dia sedang melakukan aktivitas di sekitar rumahnya. Saudara, ini memang ada banyak hal lain lagi, tetapi saya tidak menyebutkan secara detail karena fokus saya bukan di situ. Tetapi poinnya atau penekanan saya adalah Indonesia harus segera melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, karena ini ada sangkut pautnya dengan pemulihan hutang darah, pemulihan tanah Papua, sehingga orang-orang Papua ini terlepas dari yang namanya sakit hati yang dilakukan oleh Indonesia selama bertahun-tahun ini. Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan hormat saya berkata bahwa Bapak sekarang menjadi seorang presiden atau pemimpin dari negara ini, tolong menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Karena ini adalah perintah Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Jika Bapak tidak melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, sekalipun Bapak memasang Kakak Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, yang mana Kakak Natalius Pigai akan berhadapan dengan orang Papua itu sendiri demi kenyamanan Bapak. Sehingga Kakak Natalius Pigai mengalami dilema, apakah dia harus bisa
atau apakah dia harus dengan segera menyelesaikan pelanggaran HAM ini? Saya pikir ini merupakan sesuatu yang benar-benar sangat dilema dan benar. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, Indonesia harus segera menyelesaikan pelanggaran HAM di tanah Papua. Ini adalah perintah Tuhan, ini adalah pesan Tuhan, sehingga Indonesia akan terhindar dari mara bahaya, sehingga Indonesia akan terhindar dari segala ancaman-ancaman musuh di luar sana, sehingga tidak ada lagi terjadi atau tidak akan lagi terjadi bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Kalaupun hal-hal itu terjadi, berarti Indonesia harus mengoreksi diri. Karena Tuhan memiliki kepentingan di atas tanah Papua. Di atas tanah Papua. Demikian apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saudaraku sekalian, saya tidak berusaha untuk melibatkan diri saya ke dalam masalah-masalah politik, tetapi sebagai abdi Tuhan, abdi Allah, sebagai penyampai pesan-pesan Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan, saya terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada pemirsa sekalian, supaya saudara semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di muka bumi ini, terutama antara Indonesia dan Papua, yaitu segera menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Demikian tentang Indonesia dan Papua, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang harus diselesaikan. Dan ini butuh yang namanya pengakuan. Indonesia harus mengaku kalau benar Indonesia pernah melakukan hal-hal demikian di masa lalu. Demikian apa yang Tuhan perintahkan untuk harus sampaikan tentang pengakuan Indonesia terhadap Papua, yaitu penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM di tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati.